Wanita ini adalah seorang fisikawan. Dia bereksperimen untuk membuat teleportasi. Dia berusaha sekuat tenaga tapi selalu gagal. Dan kemudian dengan dibantu asistennya, penemuan mereka pun berhasil kali ini. Mereka telah menemukan alat teleportasi. Ketika ia sedang bersantai di danau, tiba-tiba dia mendapat telepon. Ternyata suaminya meninggal karena kecelakaan mobil. Tentu saja hati wanita itu sangat sedih sekali. Dia seperti akan gila karena telah ditinggalkan suaminya. Ia tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau ia membuat alat teleportasi untuk manusia? Dia pun kembali hasil uji labnya, membaca dan mencari catatannya, dan akhirnya ia menguji coba alat itu lagi. Ternyata alat teleportasi itu bisa menembus paralel yang lain. Sang ilmuwan dan asistennya pun senang karena percobaan mereka berhasil. Ayu, dimensi lain, mengirimkan video bahwa alat teleportasi itu memang benar adanya dan bisa saja sampai ke paralel yang lain. Akhirnya Ayu pun dengan nekat dirinya ke dalam sana. Ayu pun masuk dan datang ke paralel yang lain. Tapi di kehidupan ini sangat kacau. Setelah sampai di dunia paralel yang lain, Ayu pun pergi ke tempat di mana dia biasanya bertemu Udin. Ketika berhasil bertemu, Udin pun terkejut. Ternyata berdasarkan dari informasi Udin kedua, Ayu kedua ternyata sudah meninggal karena kecelakaan mobil juga. Jadi Ayu pun membawa Udin ke dunianya sendiri. Ketika mereka berdua sampai ke rumah, anak-anaknya sangat bersemangat melihat ayahnya. Tetapi tidak untuk Udin kedua. Udin kedua merasa bahwa suasana ini benar-benar berbeda, dan dia tidak pernah merasakan bagaimana menjadi seorang ayah anak-anak yang berada di depannya, serasa orang asing. Udin juga sering menatap jendela dan penasaran dengan dunia luar. Suatu hari pada saat jalan-jalan, tetangganya melihat Udin. Tetangganya mengira Udin memasukkan kematiannya. Berusaha memeras uang tutup mulut dari Udin, namun Udin kedua lalu menembakkan senjata ke tetangganya itu, lalu pulang ke rumah seakan tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya Ayu juga menyadari kalau sebenarnya Udin yang asli dan Udin yang kedua itu berbeda. Suatu hari Udin kedua menonton putrinya yang sedang tidur. Ayu pun heran. Lalu keesokan harinya putri pun menggambar muka ayahnya. Namun Udin kedua tidak bisa menerimanya. Dia memarahi putrinya karena melukis dengan sangat jelek. Sementara itu polisi mulai berkumpul di taman, dan lalu Udin kedua mulai diinterogasi karena polisi mencuriga Udin kedua. Hal itu membuat Ayu merasa tidak nyaman. Dia pun ingin kembali ke dunia paralel. Ketika Ayu baru saja datang ke dunia paralel yang kedua, dia kembali ke rumah asalnya. Betapa terkejutnya Ayu, ternyata Ayu telah dibunuh oleh Udin kedua. Udin bergegas ke laboratorium itu. Dia mulai menghancurkan teleportasi, juga membunuh asistennya. Karena hal itu, Ayu tidak bisa kembali, dan dia baru sedang berada di ambang kehancuran. Sedangkan asistennya di dunia yang lain memberitahu Ayu bahwa dia memiliki teleportasi itu, dan mulai ke dunia paralel yang ketiga. Dunia paralel ketiga itu, Ayu berada di keluarga yang harmonis. Merasa berada di tempat yang salah, mereka pun kembali ke laboratorium dan melanjutkan transmisi itu. Setelah Ayu berhasil kembali ke dunianya sendiri, dia pun menghubungi temannya dengan tergesa-gesa. Dia datang ke rumah seorang teman dan menemukan anak-anak membiarkan semua bersembunyi di sana. Lalu Udin kedua pun menemukan Ayu. Pada saat Udin kedua ingin menyetrum Ayu, seseorang menjatuhkannya dari belakang. Keluarga itu pun akhirnya selamat. Mereka pun menempatkan Udin kedua dan diikat ke teleportasi, lalu mengirimkannya ke dunia lain. Dunia ini seperti penjara. Ayu pun berpikir ini sudah berakhir. Namun tanpa diduga, asisten kedua datang ke pintu lagi. Dia pun memberitahu Ayu kalau dia berada di dunia yang salah. Dan cerita pun berakhir di sini, teman-teman.